Salam kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita bersama-sama akan membahas bagian firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita akan ditemani oleh banyak kakak-kakak yang sudah memberi diri untuk berbagi ide-ide menarik dan tentunya berbagi juga firman Tuhan. Yuk, mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kembali kami bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan Tuhan percayakan kepada kami untuk melayani adik-adik. Tolong kami ya Roh Kudus. Dalam Yesus, amin. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Esther. Esther pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 14. Dilanjutkan pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 3. Kita mau belajar untuk mengenal Tuhan meninggikan orang benar. Ini kisah lanjutan tentang Mordekai yang dihormati. Nah, ini udah minggu yang ketiga kita membahas kisah tentang Esther. Yuk, mengawalinya kita akan membahas bagian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita membahas Esther 6 ayat 1 sampai dengan 14. Dilanjutkan pasal yang 10 ayat 1 sampai 3. Silakan, Kak Santi. Baiklah, terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kita menyiapkan Alkitab dari Esther pasal 6 ayat 1 sampai 14. Esther pasal 6 ayat 1 sampai 14 dan dilanjutkan pasal 10 ayat 1 sampai 3. Kita mau belajar dari kisah Mordekai dihormati, Tuhan meninggikan orang yang berbuat benar. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Raja lalu menitahkan agar kitab pencatatan sejarah diambil dan dibacakan di hadapan raja. Di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu, telah berupaya membunuh Raja Ahasveros. Bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai karena hal itu? Jawab para pelayan pribadi raja yang bertugas pada raja, apapun tidak dianugerahkan kepadanya. Raja bertanya, siapakah di pelataran itu? Pada waktu itu Haman baru tiba di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada raja bahwa ia hendak menggantung Mordekai di tiang yang sudah ia dirikan untuknya. Jawab para pelayan pribadi itu kepada raja, itu Haman yang berdiri di pelataran. Titah raja, suruh dia masuk. Setelah Haman masuk, raja bertanya kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja hendak beri kehormatan? Kata Haman dalam hatinya, siapa lagi yang hendak diberi kehormatan oleh raja lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, untuk orang yang hendak diberi kehormatan oleh raja, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja, juga kuda yang biasa dikendarai oleh raja dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Hendaklah pakaian dan kuda itu diserahkan ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan pada orang yang raja hendak beri kehormatan. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota dan orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang diberi kehormatan oleh raja. Titah raja kepada Haman, segera ambil pakaian dan kuda seperti yang kau katakan itu. Lakukanlah demikian untuk Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Jangan kau lalaikan sepatah kata pun dari semua yang kau katakan itu. Haman pun mengambil pakaian dan kuda. Ia mengenakan pakaian itu pada Mordekai lalu mengarak Mordekai melalui lapangan kota sambil berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang diberi kehormatan oleh raja. Kemudian Mordekai kembali ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan hati sedih dan kepala terselubung. Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Lalu kata orang-orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jika Mordekai itu keturunan Yahudi yang di hadapannya engkau sudah mulai jatuh, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, bahkan engkau akan benar-benar jatuh di hadapannya. Sementara mereka bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Pasal 10 ayat 1 sampai 3. Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah pesisir. Segala perbuatannya yang hebat dan gagah berani serta pemberitaan yang saksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia?
Sesungguhnya Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Ia dihormati oleh orang Yahudi dan disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengupayakan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan semua orang sebangsanya. Haman seorang pejabat tinggi Persia yang di pasal 2 ya. Saya sudah sampaikan bahwa sangat membenci Mordekai, ayah angkat Ester, karena ada sebuah peristiwa yang melatar belakanginya juga. Mordekai tidak mau tunduk kepadanya seperti orang-orang Israel lainnya. Kemarahannya memuncak sehingga ia berniat saking marahnya ingin menghukum mati Mordekai. Akan tetapi di lain pihak Raja Persia justru ingin memberi kehormatan kepada Mordekai. Karena tadi kita sudah baca bersama ya, menurut kitab pencatatan sejarah Mordekai berjasa menyelamatkan raja dari para penjaga pintu, Bigtan dan Teres yang berniat membunuhnya. Itu kita bisa baca di Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23. Namun sampai raja menemukan catatan itu, ketika raja bertanya apakah sudah ada penghargaan pada Mordekai, ternyata Mordekai belum pernah menerima penghargaan apapun atas jasanya. Jika kita perhatikan di pasal 2 dan pasal 3, maka kisah terlewatnya pemberian hadiah pada Mordekai yang berjasa ini begitu menyakitkan bahwa para pembaca kitab ini yang memiliki latar keyahudian yang kuat. Raja bukannya memberikan hadiah pada Mordekai, tapi justru pada Haman. Dan ironinya bukan cuma Mordekai dilewatkan jasanya, bahkan yang justru mendapatkan promosi justru orang lain yang adalah seorang dari suku Agag. Bagi orang Yahudi, nama Agag tidak disukai dalam perjanjian lama ya, karena dalam perjanjian lama Agag adalah nama seorang raja bangsa Amalek dan bangsa Amalek adalah musuh mereka. Di Ester pasal 3 ayat 10 hal ini diperjelas oleh penulis. Haman bin Hamedata orang Agag seteru orang Yahudi itu. Jadi ini ironi yang luar biasa ya. Mordekai telah melakukan jasa mencegah terjadinya pembunuhan pada raja. Mestinya dia mendapat penghargaan, dia tidak mendapat penghargaan, tapi justru yang mendapat penghargaan adalah seterunya orang Agag. Ditambah lagi ya yang mendapat penghormatan ini, Haman adalah orang yang gila hormat. Karena hanya Mordekai yang tidak memberikan hormat, dia begitu marah sehingga ia mengeluarkan aturan mewajibkan semua orang menunduk di hadapannya, hanya Mordekai yang tidak mau. Dan aturan ini dilawan oleh Mordekai, dan inilah membuat Haman begitu membenci Mordekai. Tidak hanya membenci Mordekai, tapi juga ingin membunuh seluruh bangsa Yahudi. Pada ayat 1 disebutkan pada malam itu raja tidak dapat tidur. Malam itu adalah malam yang sangat genting. Jika kita lihat di pasal 5, maka kita akan menemukan rencana jahat membunuh Mordekai pada pagi hari. Dan malam itu adalah malam ketika pegawai-pegawai Ester sedang menyiapkan perjamuan yang kedua. Malam ketika pegawai-pegawai Haman sedang menyiapkan tiang sula ya, untuk membunuh Mordekai. Di malam itu raja tidak bisa tidur. Lalu apa yang seorang raja Persia lakukan ketika dia tidak bisa tidur? Bisa saja dia memanggil perempuan atau panggil koki untuk memasak makanannya. Banyak pilihan yang bisa memberikan kesenangan bagi raja. Tapi dari semua pilihan yang ada, Ahasveros justru menyuruh untuk membuka kitab pencatatan sejarah dan dibacakan di hadapan raja. Dan catatan sejarah mungkin buku yang menarik, dan itu membawa perenungan, membawa keteduhan bagi raja hingga ia bisa terlelap tidur. Namun saat itu hingga pagi tiba raja tidak tidur. Ia terpaku pada catatan tentang Mordekai ternyata tidak mendapatkan hadiah. Jadi itu terus mengganggu dirinya. Maka raja berketetapan untuk memberikan Mordekai hadiah, dan ia meminta ide pada Haman apa yang layak diberikan kepada orang yang berjasa itu. Inilah lagi ya satu ironi lagi dalam kitab yang penuh dengan ironi. Begitu Haman datang ke pelataran istana ingin membunuh dan menghancurkan Mordekai, tapi justru disitulah raja ingin menghormati Mordekai. Tapi karena raja tidak menyebut nama Mordekai di awal, karena itu kan Haman bertanya, siapa lagi yang mau diberikan penghargaan oleh raja kecuali aku? Ya, Haman tidak berpikir bahwa ternyata yang akan diberikan adalah Mordekai.
Haman pikir raja sedang membicarakan tentang dirinya. Haman dengan bangga memberikan usulan hadiah yang raja bisa berikan, dan ternyata itu tidak diberikan padanya, melainkan diberikan untuk Mordekai. Pada saat itu Haman melihat pembalikan yang luar biasa ini. Raja tidak tahu Haman sudah mendirikan tiang 23 meter bagi Mordekai. Raja tidak tahu betapa Haman semalam-malaman sampai pagi sudah membayangkan akan nonton Mordekai itu ditusuk di atas tiang itu. Tetapi sekarang bukan lagi Haman yang ditonton, bukan lagi Haman menonton Mordekai ditusuk di tiang Sula, tapi justru menonton Mordekai ditinggikan dan dihormati. Lebih celakanya, Haman telah minta pada Ahasveros agar semua kuda, pakaian, mahkota yang akan diberikan kepada Mordekai itu diberikan melalui seorang pembesar raja, seorang bangsawan, jangan lewat pegawai rendahan. Dan itu berarti harus Haman sendirilah yang meninggikan Mordekai. Musuh bebuyutan yang sudah merencanakan pembunuhan, sudah menyiapkan, tapi justru dia sendiri yang memberikan penghargaan itu pada Mordekai. Pulanglah Haman dengan hati yang sedih, hancur rasanya. Ya, dia sendirilah orang yang akan mengarah kuda Mordekai kan keliling kota dengan mengucap berulang kali kalimat favorit Haman, yang usulnya yaitu orang yang raja berkenan menghormatinya. Haman harus mengucapkan itu ratusan kali. Entah banyak kali ya. Dan dia melakukannya itu sekarang di hadapan Mordekai. Betapa sangat sedihnya dia. Pulang ke rumah, hancur hatinya. Apa yang dia rencanakan dengan matang ini bubar berantakan. Tuhan memang punya caranya sendiri untuk meninggikan orang yang dipilihnya. Tuhan selalu memperhatikan, memperhitungkan ya keteguhan umatnya yang tetap mau teguh berani menegakkan kebenaran. Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapi janjinya bagi orang yang berani. Nah, bagi orang yang berani bersikap menegakkan kebenaran, Tuhan akan meninggikannya. Tuhan meninggikan orang yang berbuat benar. Kita belajar dari kisah Mordekai yang dihormati. Tujuan di kelas Batita Balita, anak mengenal kisah Tuhan meninggikan Mordekai karena berbuat benar. Dan anak dapat menyebutkan perbuatan benar Mordekai. Tujuan pembelajaran kecil dan besar, anak mengetahui mengapa Mordekai ditinggikan. Dan anak yakin bahwa Tuhan akan meninggikan tiap orang benar pada waktunya Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Kita mau memperkenalkan Tuhan. Tuhan meninggikan orang benar. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan bagaimana cara menyampaikan cerita ini kepada adik-adik di tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Ester pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan 14. Kita lanjutkan dengan pasal 10 ayat 1 sampai dengan 3, kisah tentang Mordekai dihormati. Kita mau memperkenalkan Tuhan, Tuhan meninggikan orang benar. Sudah membahas bagian firman Tuhan yang ditolong oleh Kakak Pendeta Santi, saatnya kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita awali dengan kelas Batita Balita, ada Kak Esther. Nah, Bu Esther ini pasti punya banyak ide-ide menarik untuk kelas Batita Balita. Bu Esther, silakan. Halo, salam jumpa Kak Sekolah Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam sesi pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Berharap usulan pembelajaran yang diberikan hari ini dapat memberi inspirasi bagi kakak-kakak yang melayani di kelas Batita dan Balita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak mengetahui kisah Tuhan meninggikan Mordekai karena berbuat benar. Dan tujuan kedua adalah anak dapat menyebutkan perbuatan Mordekai. Mari kakak-kakak kita perancang pembelajaran agar kedua tujuan yang diusulkan tim kurikulum Bina Warga dapat kita capai. Kakak-kakak pasti paham nih, kalau kelas Batita dan Balita belajar dengan cara melihat,
meniru, bergerak, bernyanyi, dan bermain. Maka saya mengusulkan rancangan pembelajaran yang sederhana, visual, tapi interaktif. Usulan metode cerita adalah metode cerita partisipatif, mengajak anak bergerak, terlibat dalam cerita dan mengulangi kalimat kunci. Beberapa persiapan alat untuk bercerita yaitu yang pertama, kakak-kakak dapat menyiapkan balon dengan stik balon untuk menjadi Mordechai. Selain balon, kakak-kakak juga dapat menggunakan boneka atau gambar. Namun, jika kakak menggunakan balon, kakak-kakak dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan Geku-Giku yang menggunakan balon juga. Kakak-kakak dapat melihat ya videonya dalam Geku-Giku. Kemudian persiapan yang kedua yang perlu kita siapkan adalah mahkota. Kalau memungkinkan, kakak-kakak dapat menyiapkan mahkota untuk tiap anak. Atau mahkota ini dapat dijadikan aktivitas sebelum cerita. Kakak-kakak dapat mulai bercerita dengan memberikan semua anak atau sebagian anak mahkota. Mereka memakai mahkota raja dan membayangkan mereka menjadi raja. Adik-adik, hari sudah mulai gelap, sudah malam. Sudah waktunya bagi raja untuk tidur. Kita ajak adik-adik untuk memperagakan bagaimana ketika tidur. Raja mengantuk. Ajak adik-adik menguap, tanda mengantuk. Raja mau tidur. Ajak adik-adik untuk berbaring. Tapi raja tidak bisa tidur. Ajak adik-adik untuk mengikuti gerakan kakak-kakak. Kemudian raja berdiri. Raja berjalan ke kanan. Raja berjalan ke kiri. Kemudian raja menguap. Tanda mengantuk. Raja mencoba berbaring. Raja berdiri lagi. Dan akhirnya raja duduk. Adik-adik, raja tidak bisa tidur ternyata. Disuruhnya pegawai membawa buku catatan. Akhirnya karena tidak bisa tidur, raja membaca buku catatannya. Di situ ditulis bahwa seorang yang bernama Mordechai. Siapa adik-adik? Mordechai. Ajak mereka untuk mengucapkan kata Mordechai. Mordechai ternyata pernah menolong raja. Mordechai pernah menolong aku, tapi aku belum pernah mengucapkan terima kasih. Dan raja ingin memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih. Kira-kira apa ya hadiahnya untuk Mordechai? Seorang pegawai raja mengusulkan agar raja memberikan jubah yang bagus seperti raja dan kuda yang terbaik dan gagah untuk berkeliling kota. Dan raja pun setuju. Akhirnya Mordechai dipanggil dan diberi jubah yang indah dan kuda yang gagah. Ajak adik-adik membayangkan seakan-akan sedang naik kuda dan berkeliling kelas sambil mengatakan Mordechai menolong raja. Sebagai penutup, kakak-kakak dapat bertanya kembali kepada adik-adik, apakah perbuatan baik Mordechai? Ajak adik-adik untuk menjawab, Mordechai menolong raja. Itulah perbuatan baik Mordechai. Demikian usul pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih untuk Kak Santi dan Kak Hendra.
Tuhan memberkati persiapan kakak-kakak semua. Dah. Makasih Wester sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Mordekai dihormati. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang meninggikan orang benar. Kisah dalam Ester 6 ayat 1 sampai 14 sampai dengan juga dilanjutkan dengan ayat pasal 10 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Dinar. Wah, Kak Dinar ini pasti punya banyak ide nih, bagus banget. Yuk, silakan Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan kakak-kakak sekalian. Saat ini saya hendak membagikan ide mengajar bagi kelas kecil, namun izinkan saya untuk berbagi layar berikut ini. Nah kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, inilah tema kita, Tuhan meninggikan orang yang berbuat benar, bagaimana kita belajar dari kisah Mordekai. Namun sebelum kita memberikan pengajaran kepada anak-anak, kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan tujuan pengajaran yang hendak kita berikan. Ada dua bagian. Yang pertama adalah anak dapat mengetahui mengapa sih Mordekai ditinggikan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, anak meyakini bahwa Tuhan juga dapat meninggikan setiap orang yang benar pada waktunya. Nah, sebelum kita memberikan pengajaran, saya memberikan catatan pada kita semua untuk mempersiapkan beberapa bahan terlebih dahulu untuk kita bisa berikan kepada anak-anak. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Nah, sebelum kita memberikan pengajaran, kita akan membuat sebuah games kecil dengan menggunakan puzzle ketaatan. Nah, saya sudah memberikan ada dua bagian yang bisa dicetak, di mana nanti dua bagian ini akan menjadi alur dalam kita bercerita. Nah, kita bisa mencetak dua bagian ini, dan di dalam file yang saya sudah berikan, sudah ada garis pembantu untuk kemudian kita potong, sehingga satu gambar ini terbagi menjadi sekitar ada 16 bagian yang kemudian nanti dapat disusun. Nah, supaya kita membuat permainan ini lebih seru, kita akan membagi dua gambar, yaitu puzzle A dan puzzle B. Tetapi beberapa bagian dari puzzle A akan kita letakkan pada bagian puzzle B. Demikian pula sebaliknya, puzzle B diberikan kepada puzzle A. Hingga pada akhirnya nanti ketika anak-anak akan menyusun, mereka menemukan ada dua bagian yang tidak dapat diletakkan di puzzle masing-masing. Dan mereka diminta untuk saling bertukar puzzle tersebut sehingga nanti puzzle-nya bisa menjadi lengkap. Nah, kalau kita sudah memberikan kepada anak-anak dan anak-anak dapat menggunakan puzzle ini tadi menyusunnya, maka kita bisa melanjutkannya dengan kita mengajak anak-anak untuk bercerita. Nah, ini menjadi satu gambaran yang utuh bagaimana storyboard dari kisah Haman dan Mordekai. Nah, akan lebih bagus juga jika nanti gambar ini kemudian dicetak dengan ukuran yang sama dengan puzzle. Nanti kita minta anak-anak untuk juga menyusunkan di mana ya letak di ilustrasi ini, sementara kita kemudian nanti bercerita tentang kisah Mordekai dan Haman. Nah, kita bisa menceritakannya dimulai dari pertama, kita mengingatkan kembali tentang cerita di minggu yang lalu. Tentang siapa sih Raja Ahasiweros, siapa sih Ratu Ester, siapa itu Haman, dan siapa itu Mordekai. Kemudian kita bisa melanjutkan kisah pada minggu ini dengan kita menceritakan bahwa Haman adalah seorang abdi raja. Tetapi ternyata dia tidak menyukai kehadiran Mordekai. Apa yang menjadi penyebabnya? Ya ini karena Mordekai tidak mau menyembah Haman. Nah, tentu ini membuat Haman gerap dan dia berpikir bagaimana ya cara supaya si Mordekai ini bisa dihukum. Nah, ajak anak-anak untuk berekspresi
bagaimana ekspresinya Haman yang marah gitu ya. Bisa dengan ekspresi, kalau marah itu yang seperti apa tuh anak-anak? Yang menutup mukanya, atau yang kemudian tangannya taruh di samping kanan sambil membentak-bentak. Supaya anak-anak juga belajar tentang bagaimana berekspresi gitu ya. Dan kemudian kita bisa melanjutkan ceritanya, bagaimana kemudian raja mendengar dari Haman bagaimana rencana hukuman yang akan dijatuhkan pada Mordekai. Ternyata ketika raja mendengar tentang hal ini, raja menjadi gusar. Dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa menikmati tidurnya. Maka dia meminta para penulis atau para pembaca atau para pencurinya atau abdi-abdi raja tadi untuk membacakan kitab sejarah. Nah, ketika dia dibacakan kitab sejarah gitu ya, nah kemudian dia teringat bahwa Mordekai ini sudah berjasa bagi kehidupan raja. Bagaimana raja diselamatkan oleh Mordekai dari rencana kecelakaan yang akan dibuat oleh para pengawal atau penjaganya tadi. Nah, ketika mendengar hal ini, raja teringat dan raja hendak memberikan sebuah penghargaan bagi Mordekai. Si tuan ini tadi, si raja ini memanggil Haman. Ya, bagaimana cara untuk menghormati seseorang gitu ya. Nah, Haman tidak berpikir panjang apakah ini tentang dirinya atau Mordekai. Tapi dalam hati Haman yang sangat menginginkan kedudukan, dia berpikir bahwa orang ini harus diberikan pakaian yang mewah dan juga harus dinaikkan di kuda yang dinaiki oleh raja dan harus dikelilingkan ke seluruh penjuru negeri. Nah, ternyata pada saat pelaksanaan itu tidak diberikan kepada Haman, tetapi kepada Mordekai. Nah, betapa malunya Haman ketika dia berpikir bahwa tadinya penghargaan itu akan diberikan kepada Haman. Ternyata raja memberikan itu kepada Mordekai. Nah, melalui kisah ini kita belajar bagaimana seorang Mordekai yang kemudian dimuliakan, yang ditinggikan oleh raja. Nah, di situ kita melihat bahwa peran Allah begitu baik. Dia mengatur segala sesuatunya indah pada waktunya. Seorang yang mungkin dikatakan dalam bagian ini ya menjadi korban dari kekejaman Haman, ternyata Tuhan memberikan kesempatan pada Mordekai untuk ditinggikan dengan cara yang tidak terduga. Nah, ketika cerita ini kita bisa ceritakan kepada anak-anak, nah nanti kita bisa memberikan variasi dengan menata. Ketika kita sudah selesai bercerita satu bagian, minta anak untuk kemudian mencari kisah mana ya yang gambar mana yang sesuai dengan kisah yang kita ceritakan tadi. Nah, akan lebih baik kemudian kita menempelnya dalam lembar yang lebih besar, sehingga 6 bagian ini nanti bisa tertempel menjadi satu kesatuan rangkaian dari cerita Mordekai yang ditinggikan Tuhan. Nah, kira-kira itulah yang menjadi bagian yang bisa kita ceritakan pada anak-anak. Dan tentunya kita memberikan tekanan pada anak-anak bahwa Tuhan pasti meninggikan orang yang membawa kebenaran, mengajak kepada anak-anak untuk terus hidup di dalam kebenaran. Meskipun sulit, meskipun tidak mudah, tetapi itu menjadi panggilan bagi anak-anak Tuhan untuk terus membawa kebenaran. Sama seperti Mordekai yang terus berjuang, meskipun ia tahu kondisinya tidak mudah, dia harus menghadapi Haman, tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan kisah yang baik. Nah, untuk mengakhiri pengajaran kita, maka kita bisa memberikan ilustrasi lewat aktivitas yang nantinya bisa dibawa anak-anak di dalam rumah. Nah, saya memberikan contoh yang saya ambil dari Pinterest, yang kemudian nanti kakak bisa mencetak, mau pilih yang berwarna ataupun yang hitam putih. Nah, nanti anak-anak diminta untuk menempelkan bagaimana gambaran atau ilustrasi Mordekai yang dinaikkan di atas kuda dan dikelilingi di penjuru negeri. Nah, nanti kita bisa membantu dengan mencetakkan kepada anak-anak ya. Kita bisa mengguntingi satu-satu kalau memang kakak sempat untuk mengguntingi, atau memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengguntinginya. Nah, akan lebih baik jika pada gambar ini diberikan lem spons. Jadi seakan-akan bahwa gambar ini menjadi timbul.
Nah, kalau nanti sudah jadi, maka gambar ini bisa menjadi sebuah pengingat bagi anak-anak bagaimana Tuhan meninggikan orang yang menyatakan kebenaran, yang terus hidup dalam kebenaran. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, demikianlah ide yang bisa saya bagikan. Tentu ide ini masih dapat dikembangkan lagi oleh kakak-kakak. Biarlah bagian ide ini boleh memancing setiap kita untuk terus mengembangkan kemampuan kita dalam bercerita kepada anak-anak. Selamat mempersiapkan pengajaran pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Mordekai dihormati. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang meninggikan orang benar. Nah, saatnya kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Helen yang akan menolong kita menemukan ide apa yang tepat nih. Silakan Kak Helen. Halo kakak-kakak sekolah minggu, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk melayani sekolah minggu di kelas besar bersama dengan saya Helen Jayanti. Ya, kita akan belajar dari kisah Mordekai. Dihormati, Tuhan meninggikan orang yang berbuat benar. Untuk itu tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama yaitu anak mengetahui mengapa Mordekai ditinggikan. Dan yang kedua anak yakin bahwa Tuhan akan meninggikan tiap-tiap orang yang benar pada waktunya. Nah, teman-teman, kakak-kakak terkasih, kita bisa memulainya dengan mengajak adik-adik sekolah minggu untuk merefresh siapakah Mordekai itu. Jadi Mordekai adalah sepupunya Esther sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dengan jelasnya mungkin nanti bisa diajak anak-anak untuk membaca dari Esther 2 ayat 7. Esther adalah anak saudara ayah Mordekai yang artinya sepupunya, tetapi setelah Esther ini kehilangan kedua orang tuanya, meninggal, Mordekai mengasuh dan membesarkan Esther seperti anaknya sendiri. Jadi kalau bisa dibilang Mordekai ini seperti ayah angkatnya Esther sendiri. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama bercerita. Nah, untuk cerita ini bisa diajak untuk adik-adik berkelompok sekitar 3 sampai 4-5 orang, ya 3 sampai 5 orang untuk menceritakan kisah ini. Jadi ceritanya seperti ini, ada naratornya, ada prajurit, raja, lalu bisa ada Mordekai juga, ada Haman. Ya, ceritanya demikian. Seorang raja sulit tidur. Ia meminta orang membacakan catatan sejarah. Kerajaan kita dapat kayu begitu indah dari kota. Next. Tadi next terus nih si raja ini. Ya next, apa nih prajurit? Ya, kerajaan kita mendapatkan 100 kain indah dari kota. Next. Kamu bisa nggak bacakan saja yang membuat aku itu bisa terkesan gitu loh. Supaya aku bisa senyum dan bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Kamu tahu kan maksud saya? Wah, ini pasti... Oke. Raja telah menyelamatkan. Next. Duh, itu mah biasa. Aku itu menyelamatkan negeri ini. Oke. Sebentar ya. Dan si prajurit itu mencari... apa ya? Iya. Oke. Ini pasti raja. Raja diselamatkan dari rencana next. Apa? Raja diselamatkan. Aku diselamatkan. Nggak salah tuh. Loh, betul Raja.
Di sini tertulis, raja diselamatkan oleh seseorang dari rencana pembunuhan. Pembunuhan? Serius kamu? Iya, betul raja. Raja rencananya itu mau dibunuh oleh para penjaga pintu yang namanya Bigtan dan Teres. Loh, oh iya, iya, iya. Aku ingat. Jadi karena orang itu, aku dan kerajaan ini selamat. Wah, siapa nih orangnya? Nah, kan, aku tertarik. Siapa namanya? Oh iya, namanya Mo Mordekai. Oke, Mordekai. Sepertinya dia orang Yahudi ya. Oke, aku coba pikirkan ya, kehormatan apa yang layak Mordekai terima sebagai hadiahku untuknya. Kemudian raja itu berpikir dan mencoba untuk berkonsultasi kepada Haman, orang kedua tertinggi di kerajaan itu. Sayangnya, Haman tidak suka dengan Mordekai, sebab Mordekai itu menolak untuk berlutut atau sujud karena kesetiaannya kepada Allah. Si Haman sangat marah karena Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Man, di mana kamu? Siap, yang terhormat Baginda Raja Ahasveros. Apapun yang Baginda Raja butuhkan, saya siap membantu. Ya, terlalu berlebihan kamu. Gini Haman, jadi ada seseorang yang mau aku kasih hadiah, yang sudah menyelamatkan aku, Raja Ahasveros. Aku hendak memberikan hadiah kepadanya. Asik, itu pasti aku. Aku kan orang nomor 2 di sini, di kerajaan yang besar ini. Aku sangat menghormati raja. Itu pasti buat aku. Gimana, Man? Bantu pikirkan ya. Apa ya? Aman Baginda Raja Ahasveros yang terhormat. Saya ada ide. Yang pertama, berikan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh Baginda Raja. Berikanlah mahkota kerajaan, naik kuda yang biasa dipakai Baginda Raja, lalu diarak ke seluruh kota agar semua orang tahu. Lalu semuanya akan berteriak, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Hahaha. Sepakat, bagus. Sik, bagus juga ideku. Nanti aku harus senyum seperti apa ya? Sik. Oke, tunggu apa lagi? Segeralah ambillah pakaianku dan kudaku itu, seperti yang kau katakan itu. Dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Tapi Raja, ayo segera, sekarang juga, gas. Kemudian semuanya itu dilakukan kepada Mordekai oleh Haman sendiri. Orang yang betul-betul tidak menyukai si Mordekai itu. Tidak berhenti sampai di situ. Karena kebaikan Mordekai, Mordekai pun dipercaya menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Dan ia dihormati oleh semua orang Yahudi. Disukai oleh saudara-saudaranya sebab ia selalu mengusahakan dan mengupayakan yang terbaik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan banyak orang. Nah, adik-adik, anak Tuhan yang benar dari kisah ini, kita belajar anak yang bertekun di dalam Tuhan itu seperti Mordekai. Dia terus mengupayakan yang terbaik, mau ada maupun tidak ada hadiahnya. Ya. Anak Tuhan yang benar itu tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan meskipun tidak mudah,
mau belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam hal ini kakak-kakak sekolah minggu bisa mengajak adik-adik menyebutkan contoh-contohnya. Bagaimana melakukan yang terbaik meskipun tidak mudah, meskipun tidak dilihat orang, meskipun tidak diberikan hadiah. Nah, nanti bisa kakak-kakak eksplor, ceritakan, dan mungkin adik-adik juga disuruh minta untuk menceritakannya. Nah, ini pada kesimpulannya Tuhan itu selalu menghibur dan meninggikan orang yang menyenangkan hati Tuhan atau orang benar pada waktu yang tepat. Lalu kakak-kakak sekolah minggu bisa mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Tuhanku mau menyenangkanmu. Ya, ini Tuhanku mau menyenangkanmu. Yang chorusnya berbicara menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lalu kakak-kakak bisa mengajak untuk membacakan ayat emasnya. Ya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, kalau waktunya masih ada, kakak-kakak juga bisa mengajak adik-adik untuk berefleksi di dalam kelompok-kelompok kecil. Yaitu bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Misalkan dengan membantu orang tua, bagaimana membantu orang tua, atau bagaimana melihat keragaman, bagaimana berelasi dengan saudara-saudari, bagaimana berelasi dengan guru, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan melalui hal-hal tersebut. Nah, itu nanti bisa ditentukan, setiap kelompoknya mungkin berbeda, misalkan menyenangkan hati Tuhan di sekolah, menyenangkan hati Tuhan di gereja, maupun menyenangkan hati Tuhan di rumah. Yaitu barangkali Bapak Ibu dan kakak-kakak saudara sekalian yang bisa kita siapkan, ya, pada akhirnya juga bisa dilakukan role play lagi. Jika yang tadi sebelumnya role play-nya dilakukan oleh kakak-kakak sekolah minggu, ini role play bisa buat adik-adik ini untuk aktivitasnya. Jadi adik-adik disuruh mengembangkan dan menceritakan kembali kisah-kisah sehari-hari anak-anak sekolah minggu seperti yang ada di dalam layar ini. Ya, demikian kakak-kakak sekolah minggu, semangat untuk melayani Tuhan. Itu hal yang boleh kita bersama siapkan dan melayani untuk adik-adik kelas besar. Demikian kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen sudah menolong kita untuk mendapatkan ide di kelas besar. Semua kelas sudah kita bahas. Silakan kakak kelola dan juga sesuaikan dengan konteks kakak masing-masing. Dan yang terpenting, adik-adik mengenal Tuhan. Yuk, kita tutup dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Kami sungguh bersyukur. Dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.